Ya, bagus kan? Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dalam ini unit Krimsus didampingi oleh Pak Wakasat, kemudian dari Kasubag Humas akan merilis satu kasus, ya. Kasusnya cukup menarik, ya, karena sampai dengan saat sekarang kejahatan-kejahatan seperti ini masih terjadi. Sekitar 1 tahun yang lalu saya di Polres Metro Tangerang juga mengungkap kasus sama, ya. Modusnya pada saat itu mungkin rekan ingat kasus King of the King, ya, raja dari segala raja yang akan mencairkan uang warisan Bapak Soekarno, ya, lebih kurang 200 triliun pada saat itu. Nah, sama dengan sore ini, ya. Jadi kembali kami akan merilis kasus penipuan dan penggelapan 378 dan 372 KUHP. Di mana pada kasus ini kami mengamankan satu orang pelaku yang berinisial IG, umur 73 tahun, yang beralamat di Cirebon, Jawa Barat, dan di Jakarta di Kelurahan Petujo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kemudian untuk korban berinisial C, ya, beralamat di Sentul. Adapun modus dari kasus ini bahwasannya si tersangka memiliki berbagai surat berharga yang berada di luar negeri, kemudian nilainya cukup fantastis, ya. Ada yang 2 miliar US dollar, kemudian ada yang 15 miliar dolar Hongkong, dan itu akan dicairkan. Jadi kronologis kejadian sebagai berikut, di mana pada bulan Oktober 2020 tersangka IG bertemu dengan korban C. Pada saat itu tersangka IG mengaku seorang purnawirawan berpangkat Letnan Jenderal Angkatan Udara, dan dia juga mengaku sebagai mantan ajudan Presiden RI pertama, yaitu Bapak Soekarno, dan mengaku juga sebagai seorang profesor. Ini dapat kita lihat, ya, profesor, dokter, insinyur, ya. Selanjutnya saya tidak tahu apa kepanjangannya. Nanti kita tanya pada yang bersangkutan kebenarannya. Dari perkenalan tersebut, tersangka mengakui memiliki banknote, ya, atau catatan bank dari ASBC, yaitu berupa 29 lembar uang Hongkong milik tersangka dengan nilai 15 miliar dolar Hongkong, ya. Karena si tersangka tidak memiliki kemampuan, ya, karena uang itu harus dicairkan, tidak memiliki kemampuan untuk mencairkan, akhirnya dia kerjasama lah, minta bantu kepada korban. Jika korban sanggup, ya, mencairkan uang tersebut dalam jangka waktu 2 bulan, nanti akan dibagi 2, ya, dari pencairan tersebut. 50% untuk korban, 50% untuk tersangka. Kemudian di bulan yang sama juga, di bulan Oktober, sebelum itu korban sempat mencoba mengklarifikasi ataupun mencairkan atau menanyakan keabsahan dokumen tersebut. Ternyata pengakuan ataupun pernyataan dari salah satu bank itu tidak identik atau palsu. Namun pada bulan yang sama, masih di bulan Oktober 2020, kembali tersangka menawarkan atau menyatakan memiliki produk bank, yaitu
Block of Fund BNI dan Prop of Fund BNI senilai masing-masing 1 miliar US dollar, dan tersangka memiliki 2 lembar, artinya memiliki 2 miliar US dollar. Kita bisa membayangkan sebegitu banyak uang yang dimaksud, ya. Tetapi untuk mencairkan uang ini, ya, atau memperbarui, karena uang ini berada di luar negeri, si tersangka juga tidak memiliki kemampuan, ya. Akhirnya dia meminta bantu kepada korban untuk mencairkan uang tersebut. Sama perjanjiannya, nanti dari tersangka akan membagi 50% untuk korban dan 50% untuk tersangka. Berjalannya waktu, setelah ditunggu 2 bulan, kemudian si korban mulai melakukan aksinya. Ya, pertama untuk transportasi, akomodasi daripada tersangka, dia mulai meminta dana kepada korban, sehingga korban pada saat itu sempat mencairkan atau mentransfer uang ke rekening BCA milik tersangka lebih kurang 20 juta rupiah. Disinilah mulai terjadi tindak pidananya. Korban mulai percaya dengan, ya, beberapa dokumen, beberapa benda, beberapa uang yang dilihat seperti uang asli yang diperlihatkan tersangka kepada korban, sehingga korban percaya, ya, sehingga dia mentransferkan uang yang diminta oleh tersangka untuk kegiatan mobilitas, transportasi dan akomodasi daripada tersangka. Sehingga dengan demikian tersangka dapat kita amankan di salah satu hotel yang berada di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian untuk tersangka kita terapkan pasal 378 dan 372, pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun. Sehingga sampai dengan saat sekarang, uang yang akan dijanjikan oleh tersangka tidak cair juga. Kemudian kita cek, ya, kebenaran pangkat yang dia sampaikan. Kemudian dia seorang mantan ajudan Bapak Soekarno. Kemudian gelar yang beliau tulis di depan maupun di belakang nama daripada tersangka, ternyata itu semua adalah palsu. Dari berapa? Mati udah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.